bahwa tahun depan itu adalah peringatan di mana 100 tahun Jam Gadang itu didirikan. Tahun depan, 2026? Ya, 2026. Bosh, 100 tahun ya? Maka dari itu, kita harus berpikir multiple efeknya bagi kepariwisataan di Bukit Tinggi. Multiple effect, multiple effect dari peringatan 100 tahun Jam Gadang. Artinya bagaimana? Kami masih ingat tahun 90-an dulu, Bung Zul, itu rame orang asing ya, kalau bahasanya bule yang datang ke Bukit Tinggi. Nah, orang asing atau bule yang datang ke Bukit Tinggi itu kami harapkan dengan peringatan 100 tahun Jam Gadang ini, itu kemudian bisa memancing pengunjung dari Belanda bisa datang kemari. Kalau menurut saya, bagaimana bisa menata ya, jadi merelokasi pedagang kaki lima yang di sekitaran Jam Gadang, jalan dan yang di area yang terlarang oleh Perda tadi, itu kemudian bisa direlokasi ke dalam. Ditata lah ya. Pedagang bisa nyaman berjualan. Pengunjung bisa juga nyaman mencari oleh-oleh, souvenir. Semua senang. Semua senang. Dan Bukit Tinggi kemudian bisa tertata dengan apik tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk mendatangkan sang inspirator yang akan memberikan informasi, edukasi dan advokasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang praktisi dari pariwisata, Om Ivan Haikal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah sehat. Kali ini memang karena praktisi ini beda minum kopi ya. Ya, gitulah. Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Jadi ternyata ngopi, Om, yang tepatnya. Ngomong penuh inspirasi. Tapi hari ini kita di sisi lain, Om. Terima kasih Aspen udah ngundang kami. Iya, sama-sama Om, sama-sama. Kayaknya kita akan lebih asik di tengah ekonomi sekarang itu agak bagaimana begitu ya. Nah, kita akan berbincang seputar, karena dengan praktisi kita akan ngomong nyantai, ngopi sambil ngopi bersama Om Ivan. Om Ivan, gimana menurut Om Ivan perkembangan ekonomi di negara kita dengan kondisi terkini nih? Seperti apa? Aduh, ini agak berat ya. Kalau dari data terakhir itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kan cuma nggak sampai 4% ya, cuma 3,8 kalau nggak salah saya. 3,8 artinya memang dan urutan 31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sumatera Barat. Jadi itu memang yang rendah sekali tingkat pertumbuhan ekonomi kita Sumatera Barat. Ini kenapa saya juga ini adalah titik yang berbahaya saya pikir, karena dampaknya pertumbuhan ekonomi yang rendah itu akan berdampak sistemik gitu Pak Zul. Sistemik dalam arti kata setiap orang akan akan teriak ekonomi sulit, dagang nggak jual beli, tidak ada transaksi atau minim transaksi. Kemudian pekerjaan juga sangat sulit akhir-akhir ini kita cari pekerjaan. Tapi itu kan bukan Sumatera Barat saja, Om Ivan. Ini kan sudah global, ekonomi global. Betul, dalam arti kata begini. Ketika pertumbuhan ekonomi rendah, itu kemudian akan menimbulkan dampak sosial. Contoh, pengangguran, perusahaan yang gulung tikar, PHK. Kemudian juga dampak sosial yang lainnya adalah kriminalitas yang meningkat, angka bunuh diri. Ini dampak sosial karena pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Kan itu jadi persoalan. Jadi memang
pertumbuhan ekonomi yang rendah itu sebenarnya itu sangat berbahaya. 31 ya, 31 dari 38 provinsi. Kalau nggak salah ya. Oke. Tapi kan rata-rata memang di bawah 5% kan, Om? Oh ya benar. Dan Sumatera Barat persoalannya itu dia 31 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia itu apa yang mau dibanggain? Ya. Mujur saja. Jadi begini Pak Zul, yang kita syukuri sekarang ya tingkat kriminalitas itu masih belum parah seperti provinsi lain. Rendah lah ya. Masih rendah. Jangan pakai belum, Om. Ya, Nanti terjadi ya. Maka dari itu kita harus berpikir bahwa bagaimana akhirnya pemerintah itu bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Karena jika enggak ini Pak Zul, salah satunya yang lain jangan sampai nanti ada yang orang karena sulit bekerja, sulit berdagang dan macam-macam ekonomi tidak terpenuhi, jangan sampai nanti mereka jadi kurir narkoba. Ini kan sangat berbahaya karena pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dampak sosialnya dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah itu sangat sistemik. Kemana-mana nanti efeknya. Jangan sampai ke sana lah, jangan sampai lah. Kita sangat berharap bahwa pemerintah bisa bekerja maksimal agar pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih membaik di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2026. Nah, gitu. Jadi apalagi dengan adanya Menteri Purbaya viral nih, bisa memberikan stimulus ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai nggak usah muluk-muluk lah, di atas 5%, 6% contohnya. Kalau Topi Purbaya itu 8%. Ya itu masih tinggi banget. Capaian dari target ya. Ya targetnya 8%, wajar aja target. Cuman optimisme saya ketika angka pertumbuhan sudah sampai Sumatera Barat minimal bisa sampai 6% itu artinya tuh sudah luar biasa gitu. Mudah-mudahan Pak Gubernur dan kepala daerah seantero Sumatera Barat itu bisa bekerja maksimal buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat seperti itu. Mudah-mudahan. Ya, tapi kalau sekarang kita lihat dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kayaknya nyambung banget. Kalau menurut Om Ivan, optimis nggak ini tercapai? Ya, optimis. Jadi begini Pak Zul, optimisme kita harus optimis. Apalagi ditambah dengan kepala daerah di kota kabupaten yang memang bisa bersinergi dengan gubernur untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, utamanya kita di Bukit Tinggi. Saya melihat bahwa Bukit Tinggi itu sebenarnya pada fitrahnya adalah kota pariwisata. Fitrahnya Bukit Tinggi, kawan-kawan netizen yang terhormat, itu menurut saya pribadi adalah fitrahnya adalah kota pariwisata. Kita ingat pada zaman Belanda dulu, Bukit Tinggi juga dijadikan tempat untuk plesir, ya. Selain tempat sentra militer di Bukit Tinggi juga tempat liburan. Maka kok nggak salah dulu juga ada yang bilang bahwa Bukit Tinggi itu adalah Paris van Sumatera. Artinya apa? Artinya memang Bukit Tinggi adalah kota yang untuk dikunjungi, kota untuk berlibur. Termasuk juga ketika setelah kemerdekaan, Bukit Tinggi juga menjadi sentra atau tempat berwisata. Itu terbukti dengan banyaknya penginapan atau hotel-hotel penginapan yang ada di Bukit Tinggi. Tempo dulu ya. Ya, sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa Bukit Tinggi itu masih ada secara fitrahnya adalah kota pariwisata, kota untuk berlibur, kota untuk yang masih layak untuk dikunjungi. Menjadi salah satu sebagai kota tujuan. Ya, kota tujuan wisata, betul. Nah, jadi kita harus sadar dulu nih bahwa Bukit Tinggi fitrahnya sebagai apa sih sebenarnya? Ya, kota pariwisata, kota yang tujuan wisata, kota tempat orang berlibur. Berlibur ada aktivitasnya nggak? Ada pasti. Apa yang dicari orang di Bukit Tinggi selain jam gadang? Misalnya udaranya, pemandangan alamnya, kemudian kulinernya, ya, kemudian budaya. Ya. Nah, jadi orang ke Bukit Tinggi ngapain? Aktivitasnya ya, paling tidak ada 4 hal itu. Bagi yang minat khusus, orang ke Bukit Tinggi adalah untuk supaya tidak kehilangan akar sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat akan jasa-jasa pahlawan. Bukit Tinggi kota asalnya dari Bung Hatta. Bukit Tinggi tempat sekolahnya Bapak Republik Indonesia Tan Malaka. Juga banyak sekali kejadian-kejadian historis yang ada di Bukit Tinggi yang kemudian kalau bagi peminat sejarah mereka akan datang kemari untuk mencari asal-usul
Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan atau kota istimewa. Dan selain dari kota wisata ini, Pak Wali Kota juga konon kabarnya menggerakkan dari Bukit ini ke depan sebagai kota perjuangan kabarnya. Iya, mudah-mudahan bisa sukses ya, bahwa menjadikan Bukit Tinggi itu sebagai status kota istimewa atau kota perjuangan. Karena tanpa Bukit Tinggi itu kemudian Republik Indonesia itu barangkali sudah tidak ada lagi. Ya, jadi Bukit Tinggi Kota Perjuangan itu sebenarnya harus diletakkan sebagai posisi yang istimewa. Maka saya mendukung sekali apa yang sedang dikerjakan, diupayakan sama pihak kepala daerah untuk menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan atau kota istimewa. Karena 3 di Indonesia, kota yang sangat istimewa bagi sejarah kelangsungan eksistensi Republik Indonesia ada 3. Pertama Jakarta, Yogyakarta yang kedua, dan yang ketiga adalah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI. Nah, ini sangat strategis ini, Bung Zul. Seperti itu. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, Bung Ivan, kita mulai dari ekonomi, misalnya ketika nanti efek dari ketika dikenal sebagai tidak hanya sebagai kota wisata, tapi juga sebagai kota perjuangan, ini kan akan berpengaruh dari sudut ekonomi. Seperti apa Bung Ivan melihat dari para pengunjung nanti untuk pengaruh ekonomi di Bukit Tinggi? Begini, Bung Zul, kami melihat dalam konteks historis bahwa tahun depan itu adalah peringatan di mana 100 tahun Jam Gadang itu didirikan. Tahun depan, 2026. 2026. Bos, 100 tahun ya. Maka dari itu, kita harus berpikir multiple efeknya bagi kepariwisataan di Bukit Tinggi. Multiple effect. Multiple effect dari peringatan 100 tahun Jam Gadang. Artinya bagaimana? Kami masih ingat tahun 90-an dulu, Bung Zul, itu rame orang asing ya. Kalau bahasanya bule yang datang ke Bukit Tinggi. Nah, orang asing atau bule yang datang ke Bukit Tinggi itu kami harapkan dengan peringatan 100 tahun Jam Gadang ini, itu kemudian bisa memancing pengunjung dari Belanda bisa datang kemari. Karena pihak pemerintah kota Bukit Tinggi, Pak Ramlan, itu ingin ngundang keluarga kerajaan. Melalui kedutaan besar di Belanda itu akan mengundang keluarga kerajaan. Kami juga berharap bahwa Pak Ramlan tidak lupa mengundang travel agent yang ada di Belanda. Karena dengan adanya travel agent yang datang ke Bukit Tinggi pada peringatan 100 tahun Jam Gadang, itu mereka akan membawa tamunya kemari ke Bukit Tinggi. Itu adalah multiple effect yang akan ditimbulkan ketika peringatan 100 tahun Jam Gadang itu bisa dimaksimalkan. Dengan apa? Dengan melibatkan travel agent yang ada di Belanda. Karena mereka yang punya tamu, Pak. Iya, betul. Mereka yang punya tamu, kemudian mereka juga bisa menjadi bisa menjadi promosi ya, bisa menjadi promotor atau mempromosikan Bukit Tinggi ke pasar Belanda. Nah, seperti itu. Jadi multiple efeknya dari peringatan 100 tahun Jam Gadang itu sebenarnya kami sangat berharap bahwa pasca kegiatan tamu orang-orang Belanda akan datang ke Bukit Tinggi. Dengan cara apa? Bukan hanya untuk melihat Jam Gadang, ingat itu ya. Jadi orang Belanda datang kemari bukan hanya untuk melihat Jam Gadang, tapi juga bernostalgia. Oh iya. Ya, contoh sebentar. Bernostalgia dalam arti apa? Dalam arti kata orang Belanda datang kemari melihat mungkin kakek neneknya dulu pernah di Bukit Tinggi. Maka dari itu gedung-gedung lama, ya gedung-gedung lama itu nggak boleh dihancurkan. Jangan dihabisi kasarnya gitu. Gedung lama ada apa aja? Penjara. Ya, di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian di Jalan Sudirman juga ada itu hotel pertama di Bukit Tinggi. Ya. Yang Jalan Sudirman. Jalan Sudirman depan gereja Katolik itu. Nah, yang sudah hancur-hancur itu. Iya, itu sebenarnya kan gedung lama. Gedung peninggalan kolonial Belanda. Nah, jika itu bisa dikonservasi, itu maka akan memperindah kota Bukit Tinggi gitu loh. Dan dia tengah kota loh, Om ya? Iya, gitu. Jadi bisa dikonservasi, kemudian pengunjung dari Belanda itu bisa dapat menikmati kondisi bangunan-bangunan lama yang ada di Bukit Tinggi seperti itu. Ya.
Termasuk tadi dia akan cerita ya travel agent tadi ya. Jadi habis dari acara itu mereka akan juga sampaikan kepada orang-orang Belanda yang lain gini Om ya. Iya, pasar Belanda. Pasar Belanda yang pada akhirnya sehabis acara 100 tahun ini juga akan memiliki mereka juga akan berminat datang lagi. Itu maksud Om. Betul. Bung Ivan kan? Betul. Jadi kita menjadikan travel agent yang di Belanda itu untuk bisa mempromosikan Bukit Tinggi khususnya Jaringan bagi market di Belanda seperti itu. Jadi akan lebih banyak efeknya bagi ekonomi kota Bukit Tinggi seperti itu. Jadi Bukit Tinggi itu sekali lagi Bung Zul, fitrahnya Bukit Tinggi adalah sebagai kota pariwisata. Ya. Kota pariwisata artinya adalah kota yang layak dikunjungi. Kita punya nilai sejarah, kita punya kuliner, kita punya budaya, kita punya juga macam-macam sentra souvenir di Bukit Tinggi. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga. Kita harus membuat ekosistem pariwisata yang kondusif. Ekosistemnya. Jadi temanya itu adalah bagaimana membangun ekosistem pariwisata Bukit Tinggi yang kondusif. Kalau sebentar Bang Ivan, berarti Bang Ivan sekarang sudah terbangun atau belum? Memaksimalkan ya? potensi yang ada. Begini, sebuah ekosistem itu tuh adalah terdiri dari banyak sektor, banyak orang-orang yang terlibat di situ. Mulai dari pemerintah ya, melalui aparatus negara. Kemudian juga ada stakeholdernya adalah pelaku pariwisata. Kemudian ada sektor penunjang dari aktivitas kepariwisataan. Sektor penunjang itu apa artinya? Adalah para pedagang yang bergerak di souvenir shop, souvenir Bukit Tinggi seperti itu. Yang keempat itu ada infrastrukturnya. Infrastruktur apa? Seperti jalan, kemudian juga ada objek wisata. Nah, itu adalah infrastruktur pariwisata. Nah, persoalannya ekosistemnya ini itu harus bisa terkoneksi secara maksimal, Pak Zul. Dalam arti kata begini, orang mengunjungi Bukit Tinggi itu juga pengen mencari souvenir toh? Souvenir. Nah, maka dalam hal ini orang-orang yang berdagang souvenir itu harusnya ditempatkan pada satu titik yang memang ini menjadi titik kumpulnya orang-orang berkunjung di Bukit Tinggi. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah Pasate. Kalau menurut hemat saya, dari pantauan dan beberapa diskusi dengan Dunsana pedagang Pasate, ketika saya tanya, konsumen pedagang Pasate itu mayoritas dari mana sih sebenarnya? Apakah dari penduduk setempat, orang Bukit Tinggi, atau dari orang yang datang berkunjung ke Bukit Tinggi? Kalau saya lihat kayaknya orang datang sih Om. Betul. Karena saya dulu ini kan lihat ya gimana betul. gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau konsumen Runsana pedagang di Pasate adalah pengunjung yang datang ke Bukit Tinggi, maka ini harus dipikirkan strateginya untuk bagaimana meramaikan Pasate. Artinya Pasate itu adalah pasar yang bergantung dengan sektor pariwisata. Maka dari itu Pasate menjadi bagian dari ekosistem pariwisata Bukit Tinggi. Begitu, Bung. Pasate, sekali lagi saya ulang, Pasate adalah bagian dari ekosistem pariwisata Bukit Tinggi. Ekosistem pariwisata Bukit Tinggi. Ya. Jika pariwisata Bukit Tinggi rame, maka akan berdampak bagi Pasate. Transaksi di Pasate akan meningkat drastis ketika pariwisata rame. Ya, begitu kan logikanya? Nah, sekarang Pasate kondisinya kita tahu ini sepi. Betul? Saya nggak orang lapangan di sini Om. Pantauan kami dari medsos ataupun dari langsung dialog dengan teman-teman Pasate, Pasate kondisinya sepi. Bagaimana meramaikan ini? Maka kalau seandainya kita berpikir untuk meramaikan Pasate, maka ya kita sesuai dengan perda yang ada, maka jangan sampai
ada orang manggaleh atau berjualan di areal yang terlarang oleh Perda, yaitu daerah seputaran Jam Gadang, jalan dan trotoar. Ya. Maka menurut hemat saya, kalau ketika pengen meramaikan pasar teh, maka dimulailah dari lantai 1 dulu ini, Pak Zul. Maksud Om ini yang bangunan baru maksud Om? Ya, bangunan baru. Artinya kita sepakati berarti yang maksud bangunan baru yang sekarang kayak mall itu, kita mulai ramaikan. Jadi apa namanya? Apa yang jualan ini apa namanya Om? PKL. PKL ini masuk ke dalam? Masukkan ke lantai 1. Oh gitu. Ya. Alasannya Pak Om? Karena begini, logika pengunjung yang datang ya. Ini saya mencoba untuk berlogika dengan menggunakan logika pengunjung yang datang. Pengunjung itu akan berminat untuk masuk ke gedung Pasar Teh ketika Pasar Teh sudah dalam lantai 1-nya rame orang, semarak orang yang berdagang di dalam gitu ya. Itu akan menarik atau menjadi trigger. Ya, menarik orang untuk masuk ke dalam. Ya, betul. Ya, betul ya. Nah, bagaimana ketika di lantai 1-nya aja langang, sepi orang yang berdagang, bagaimana orang bisa menarik masuk ke dalam? Kan logikanya seperti itu. Ya karena nah, maka kalau pengen meramaikan pasar teh, maka pedagang yang berdagang di daerah yang dilarang oleh Perda, bukan saya yang melarang loh ya. Perda yang melarang. Itu kemudian bisa direlokasi masuk ke dalam pasar teh lantai 1. Pindahkan mereka ke dalam, ya, pindahkan mereka ke dalam sesuai dengan barang dagangannya apa, diatur, ditata oleh dinas terkait. Nah, di lantai 1 dulu utamakan. Setelah di lantai 1, kalau sudah penuh di lantai 1 atau sudah sesuai dengan targetnya di lantai 1, sesuai dengan hitung-hitungan dari pihak dinas terkait, maka penempatannya itu juga harus di lantai yang berikutnya, yaitu mungkin lantai 4 dalam hal ini. Nah, jadi jika lantai 1 sudah rame, itu akan menarik pengunjung masuk ke pasar teh, nih Bung Zul. Bu Ivan. Kalau seandainya pengunjung sudah masuk ke lantai 1, maka logikanya itu juga mereka akan coba ada apa sih di lantai 2, ada apa sih di lantai 3, food courtnya di mana? Food courtnya ada di lantai 4. Wah, ada foto spotnya juga di lantai 4. Nah, ini akan menarik pengunjung. Kayak magnet dulu ini ya? Betul. Magnetnya di lantai 1? Betul. Jadi dimulai dari lantai 1 dulu. Tempatkan mereka yang berdagang aksesoris seperti t-shirt Jam Gadang, souvenir ya, souvenir kayak t-shirt Jam Gadang atau baju Bukit Tinggi, kaos Bukit Tinggi, kemudian atau gantungan kunci juga kan, pokoknya aksesoris seperti itu, oleh-oleh khas Bukit Tinggi. Setelah itu mereka ditempatkan sana, ini kan sudah masuk nih. Nah, maka itu kemudian akan memancing orang pengunjung masuk. Toh juga ya, jika pedagang kemudian ditempatkan di lantai 1 di dalam gedung pasar teh, toh mereka akan menghasilkan retribusi untuk mengisi kas pemerintah, toh. Secara ekonomi nih ya. Iya. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana menata atau membangun ekosistem pariwisata Bukit Tinggi itu harus dengan menggunakan strategi yang tepat sasaran. Ya. Pada satu sisi ekonomi Bukit Tinggi itu bisa bergerak ya, karena kita tergantung atas pariwisata. Ekonomi bisa bergerak, masyarakat bisa sejahtera, kemudian juga semua orang puas. Pedagang juga merasa tidak puas dengan dengan penempatan yang ada. Saya pikir akan seperti itu. Idenya menarik juga Om. Jadi akan kayak ngopi dulu. Ngopi dulu. Jangan ini lupa tuan rumah ini ya. Ini hostnya siapa nih? Enggak Om, bercanda. Ngopi dulu. Ngomong penuh inspirasi, maksudnya ngopi ini ngomong penuh inspirasi Om Ivan ya. Ini inspirasi sekali. Om Ivan, siap. Ini kalau ada kopi sama rokok nih asik kali. Tapi kalau rokok kayaknya no smoking kata Bunga. Kata Bunga sih Om. Om, saya coba mewakili dari suara masyarakat yang belum kenal. Bukannya di bawah itu mall, kan sudah ada orang ngisi. Lalu pedagang yang Om maksud tadi di mana ditaruh? Gini, Bung Zul, kalau menurut saya, bagaimana bisa menata ya? Jadi
merelokasi pedagang kaki lima yang di sekitaran Jam Gadang, jalan dan yang di area yang terlarang oleh Perda. Perda tadi, oke. Itu kemudian bisa direlokasi ke dalam. Oke, ditata lah ya. Pedagang bisa nyaman berjualan. Pengunjung bisa juga nyaman mencari oleh-oleh, souvenir. Semua senang. Oh ya. Semua senang. Iya, iya. Dan Bukit Tinggi kemudian bisa tertata dengan apik tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan. Ya. Karena menurut hemat saya begini, Zul, PKL itu kemudian memang harus naik kelas. PKL naik kelas itu menurut saya itu diberikan minimal diberikan kebutuhan mereka. Kebutuhan minimal yang bisa membuat mereka naik kelas itu ada dua hal menurut saya. Pertama, akses modal. Yang kedua adalah penempatan yang berdasarkan atas nilai ekonomis. Dalam arti kata, di tempat baru mereka direlokasi itu kemudian mereka bisa berjual beli bahkan lebih baik daripada di daerah terlarang tadi. Di daerah terlarang tadi. Iya benar ya. Oke. Ya. Nah, jadi semua puas. Oke. Dan PKL pada satu sisi itu bisa dimanusiakan dalam arti kata ditempatkan di tempat yang secara ekonomis itu bernilai, dan yang kedua bisa memperoleh akses modal yang mudah. Minimal kebutuhan mereka itu dua hal ini untuk PKL naik kelas. Nah, dimulailah dari penempatan mereka di kawasan yang memang menurut saya di lantai 1. Jika ditempatkan di lantai 4, ya, di lantai 4, itu kalau kondisi sekarang itu nggak masuk akal. Sebentar, kami belum tahu informasi ini. Maksudnya nanti rencana nih ditaruh mereka PKL di lantai 4. Saya garis bawahi, Bung Zul, jika saat sekarang ini mereka ditempatkan di lantai 4, itu kondisi sekarang itu nggak masuk akal. Kenapa? Bagaimana mungkin orang akan naik ke lantai 4 ketika di lantai satunya tidak ada daya tarik ya orang? Iya benar-benar. Makanya saya bilang betul. pakai logika pengunjung. Iya betul. Logika pengunjung adalah bagaimana bisa tertarik masuk ke dalam. Ada apa ini di lantai 1 gitu loh. Iya. Kalau seandainya lantai satunya sudah kenapa kok orang rame di sini? Ya, tentu orang berdagang. Iya. Apa sih yang dijual? Apa dijual? Masuk. Ke atas ada lagi nggak ya? Gitu dia. Persis. Iya, benar. Nah, kita pakai logika pengunjung. Iya. Agar apa? Agar ini bisa kemudian ekonomi Bukit Tinggi bisa bergerak kembali seperti sebelum Covid. Ya. Jadi daerah terlarang sebenarnya terselamatkan, ya kan? Ya. Kemudian PKL yang masuk naik kelas tadi juga terselamatkan. Efeknya kepada orang jualan lantai 4 kayaknya juga nih Om. Saya beli ini, di sini ada kacamata, misalkan, di sini ada ini, di sini gitu ya. Persis. Kemudian baru mungkin ada suara-suara lagi di atas ada apa lagi gitu nih? Ya. Oke. Seperti inilah ya, kita menabur kayak semut ya. Ketika kita tabur gulanya di situ, maka semut akan datang ya. Kalau dilihat dari segi pariwisata, Om kan orang pariwisata, Bung Evan, itu sebenarnya masuk. Nah, ini Om lihat dari segi ini, misal teman-teman nih, kalau beberapa diskusi sama teman-teman, ada nggak kira-kira begitu, Om? Ya tentu ada. Tentu ada ya. Tentu ada. Dalam arti kata begini, Bung Zul, kita berusaha untuk memberikan sebuah nilai-nilai yang positif kepada pemerintah. Ya. Pemerintah itu kemudian memang harus diuji sampai seberapa jauh keberpihakannya kepada masyarakat. Saya yakin pemerintah berpihak sama masyarakat, cuman memang harus melalui proses pengujian. Apakah ini memang tepat sasaran atau menurut kami tidak? Kalau memang tidak tepat sasaran, maka memang harus diberikan masukan. Agar apa? Agar itu tadi ekonomi masyarakat bisa bergerak, pariwisata bisa kondusif seperti dulu. Kemudian semua pihak akan senang. Iya. Seperti itu. Saya bukan menganjurkan untuk untuk melanggar perda, enggak. Artinya begini,
saya adalah seorang pegiat pariwisata yang kemudian menginginkan, berharap sekali pariwisata Bukit Tinggi kemudian bisa kondusif. Tingkat kunjungan bisa rame seperti dulu. Kemudian semua orang menikmati kue pariwisata. Tingkat pengangguran bisa turun. Ya kan? Tingkat pengangguran bisa turun, ekonomi kerakyatan bisa jalan, semua orang puas. Nah, tinggal bagaimana mengelola dan membangun sebuah ekosistem pariwisata yang betul-betul kondusif untuk semua pihak. Ya, betul ya. Dan itu nggak bisa sendirian. Bersama kita pasti bisa berarti ya. Nah, salah satu contoh bersama ini mungkin Om Zul, yang ada pedagang, maksudnya begini. Saya punya tamu nih, saya punya tamu. Tentunya tamu saya ini akan bertanya kepada kami, di mana Pak Ivan kami bisa berbelanja souvenir. Apa souvenirnya? Baju lah contohnya gitu, yang bisa dibawa pulang, baju jam gadang, baju Bukit Tinggi atau apa. Kalau memang sudah tersentralisasi di satu tempat, maka saya akan enak nih ngarahinnya gitu. Kita di sini. Situ. Ya. Kita di situ aja. Dan juga bagi artinya apa? Artinya mereka yang berdagang souvenir, t-shirt jam gadang, itu adalah membantu ekosistem pariwisata. Ya, di situ. Jadi saya melihat bahwa orang yang berdagang baju jam gadang itu yang di samping Jalan Istana, di Jalan Istana di samping Ramayana gitu, yang menghadap ke yang di Balai Sidang Hatta, itu saya lihat udah berapa hari ini udah nggak ada. Nah ya, tapi kan itu memang daerah terlarang, Om. Betul. Kemana mereka pindah? Kan penempatannya belum ada. Oh gitu. Nah, maka kami menyarankan bagi pedagang yang kemudian tidak bisa lagi berdagang di situ karena di atas trotoar fasum itu bisa pindah ke dalam lantai satu tadi. Iya. Saya merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. Iya. Itu bisa kepada pemerintah dalam hal ini, itu bisa memberikan space, ruang buat mereka berdagang di lantai 1 Pas Sate. Supaya apa? Supaya ini bisa bisa lebih bagus lagi untuk pariwisata kita ke depannya. Nah, seperti itu. Ya. Menarik, Om. Kemudian juga melibatkan banyak pihak ya, termasuk konten kreator kali ya. Bagaimana nanti juga kita edukasi bersama bahwa ternyata di jam gadang kalau kita pergi wisata sekarang nggak susah-susah lagi nyari tempat berbelanja. Kamu harus tahu yang satu ini ya. Ini ada apa di lantai 1. Nah, kita edukasi begini kan. Betul. Jadi nanti dari sini juga sampai ke Malaysia, begitu ya, Om. Betul. Kemarin sana juga gini, Om. Kita bawa tamu dari Malaysia. Kebetulan juga kita ada tamu kemarin dari Malaysia 5 orang tuh, kayak kita ketua Koprinya Indonesia lah ya, 5 orang. Jadi memang benar juga kata Om, dia nanya karena kita bukan orang berwisata, tamu kita datang kan, tamu Gaspen sih, di mana belanja orang kita nggak ngerti. Nggak ngerti rasanya kalau pasar di atas itu ya, karena kita ini ya Om ya. Nah, tapi bagus kalau memang teredukasi dengan baik. Kalau untuk berbelanja, untuk berbelanja sambil melihat jam gadang, Anda cukup dengan mendatangi pasar atas, Anda sudah selesai semuanya. Betul Om ya? Betul. Semuanya aman. Semuanya aman. Tamu nyaman, stakeholdernya pariwisata nyaman, kemudian orang yang berdagang nyaman karena dimanusiakan. Bagi Pemda semua tertata rapi di luar, kemudian juga ada retribusi di situ. Bagi pedagang Pas Sate juga akhirnya bertransaksi gitu kan, ada transaksi karena tingkat kunjungan naik, semua nyaman. Menghasilkan apa? Menghasilkan devisa kan buat Bukit Tinggi, income buat Bukit Tinggi kan. Sehingga jika income buat ekonomi Bukit Tinggi ini bagus ya, seperti dulu, aku rasa itu kontroversi yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Gitu. Dan kalau saya lihat mungkin ini ya pendapat aja Om ya, dan kita memang harus cepat berbenah karena memang kalau jalan tol ada, bisa saja orang hanya singgah sebentar berfoto nih Om kalau tidak ada yang ini kan. Secara peta pariwisata Sumatera Barat, Bukit Tinggi ini sebenarnya sudah disaingi minimal dengan 2 kawasan.
Ya, kawasan pertama Payakumbuh, dan kawasan yang kedua itu adalah Alahan Panjang. Oh ya, Solo ya. Itu kalau saya tidak sebutkan yang kawasan ketiga, yaitu Mandeh dan sekitarnya. Ya. Jadi Bukit Tinggi itu sebenarnya tersaingi minimal oleh dua daerah, Alahan Panjang dan Haram, Payakumbuh. Iya. Nah, jika ini memang tidak berbenah, maka Bukit Tinggi akan semakin ditinggalkan, dan yang rugi siapa? Semuanya rugi. Karena Bukit Tinggi hakikatnya atau fitrahnya adalah kota pariwisata. Kota pariwisata. Nah, jika Bukit Tinggi tidak dikunjungi oleh orang lagi, yang merana siapa? Ya, rakyat juga gitu. Nah, makanya saya mohon dalam hal ini ke pihak pemerintah, Kota Bukit Tinggi minimal itu bisa mengatasi PKL dan direlokasi ke lantai 1, ya, minimal bagi yang pedagang yang di samping Ramayana. Jadi lantai 1 ya, di lantai 1, lantai bawah, agar apa? Itu bisa menjadi trigger bagi pengunjung masuk. Ya, betul. Nah, seperti itu. Mungkin sekian logika saya itu untuk saya bisa sampaikan. Masuk sih Om. Tapi mohon maaf, saya izin bertanya sama si Om. Kalau seandainya Om banyak di lapangan nih, kalau kemarin kan sempat ribut-ribut masalah PKL. Kalau sekarang kalau begitu ide masuk PKL masuk ke dalam, kira-kira setuju nggak PKL nih Om? Saya nggak tahu, saya tidak berbicara dengan semua PKL ini, Bung Zul. Iya. Saya hanya berbicara dengan beberapa PKL yang di samping Ramayana. Sebenarnya kemana ini kami akan berdagang. Tapi kalau berdagang di jalan kami nggak bisa. Kemudian kemana kami yang mau ditempatkan? Insya Allah kami tidak melawan dengan aturan. Oke. Nah, mereka sadar bahwa mereka melanggar aturan, mereka tahu bahwa bahwa mereka melanggar aturan, mereka sadar sekali. Tapi persoalannya karena kebutuhan hidup, kemana mereka akan ditempatkan? Nah, ketika bergesekan dengan Pol PP sebagai aparatus negara yang untuk menegakkan perda, ketahui saja bahwa Pol PP bukan dalam kapasitas mencari solusi. Pol PP itu adalah penindakan dalam rangka penertiban. Perda, oke. Iya. Bukan kapasitas mereka untuk mencarikan solusi. Kemana kami boleh berdagang segala macam. Kalau tanya sama Pol PP sama juga bohong. Iya dong. Yang tepat suaranya dibuat buat siapa? Nah, maka dari itu kami meminta kepada pihak pemerintah kota untuk bisa menempatkan mereka, ya itu tadi yang menurut kami yang sementara ini yang paling rasional adalah di lantai 1. Toh juga nanti kalau seandainya mau mau lahan ini kemudian di tengah itu mau disewakan buat event-event, kan bisa dikoordinasikan sama pihak PKL-nya itu nantinya. Tidak akan juga mengganggu kok. Itu bahkan menjadi Jadi dalam hal-hal tertentu artinya tidak boleh PKL di situ begitu ya. Misalnya dalam event itu otomatis bisa digeser lah, bisa digeser karena tempatnya kan juga fleksibel. Iya, karena kita kan memang untuk memang harus sama-sama memahami, dan dari pemerintah kita tertata dengan baik, karena memang sebenarnya juga agar orang berkunjung aman, nyaman, tentram begitu ya. Artinya semua pihak harusnya memahami ini kan Om ya, berarti. Ya, saya bukan dalam kapasitas saya memberikan ide lah ya, solusi atau gagasan untuk paling tidak bisa dipikirkan bersama. Iya, betul. Gagasan untuk bisa dipikirkan bersama. Saya bukan dalam rangka mendukung si anu tidak. Tapi kita dalam rangka menjembatani lah. Bisa jadi menjembatani, bisa jadi sama-sama berpikir untuk kemaslahatan umat atau rakyat Bukit Tinggi, ekonomi kerakyatan Bukit Tinggi. Karena saya juga punya kepentingan di situ. Kepentingan saya apa? Kepentingan saya adalah pariwisata Bukit Tinggi jauh lebih baik. Pariwisata Bukit Tinggi bisa kembali gemilang seperti dulu. Itu kalau kepentingan saya mungkin. Betul. Tapi ini Om, kalau kita lihat pariwisata banyak juga berkunjung ke Bukit Tinggi. Tapi ini bagus dilakukan survei nih Om, karena kita dekat nih dua arah. Ini mobil-mobil besar pariwisata ke sini tuh luar biasa banyak ke atas ya. Yang saya maksud Om, adakah, nah ini mungkin perlu diteliti, adakah tamu ini datang ke pasar atas berbelanja? Kalau tidak, nanti why-nya itu mungkin perlu kita cari. Kan kalau di pengunjung kayaknya ramai nih Om. Begini Bung Zul, kalau kita bagi berdasarkan klaster, yang ramai itu yang mana? Yang ramai itu apakah wisatawan lokal? Lokal artikan Sumatera Barat deh ya.
Sumatera Barat ya, wisatawan dari Sumatera Barat yang datang ke Bukit Tinggi, atau wisatawan domestik. Domestik dalam arti kata dari provinsi tetangga, internasional juga ya. Jawa, dari nasional ya. Oh, nasional ya, nasional. Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, yang datang kemari itu domestik ya. Betul. Domestik atau lokal. Mana? Lokal, domestik, atau internasional. Betul. Nah, yang Bung Zul tengok itu adalah wisatawan yang mana? Lokal kayaknya nih. Kayaknya lokal. Kalau ya, lokal, maka sektor yang akan rata-rata kalau lokal datang ke Bukit Tinggi itu beli sanjai. Iya, sanjai juga. Nah, maka pedagang sanjai yang akan yang berjual beli. Kalau wisatawan yang beli baju aksesoris, baju jam gadang Bukit Tinggi dan aksesoris itu rata-rata adalah tamu domestik. Domestik ya. Tamu domestik yang memang mereka nginep di Bukit Tinggi. Iya, betul. Nginep ke Bukit Tinggi, makannya nasi kapau, kemudian beli t-shirt jam gadang atau gantung kunci atau dan kawan-kawannya kan beli mukena. Kalau internasional mana? Iya. Nah, seperti itu. Iya. Om, asik nih Om, tapi emang karena azan membatasi gitu nih Om. Kayaknya ini menarik dari bicara purbaya, ekonomi dan juga yang penting PKL naik kelas. Tapi yang penting kebersamaan bagi kita tuh penting itu ini. Tapi closing statement silakan Om. Kami berpikir untuk Bukit Tinggi ke depannya, Bukit Tinggi untuk bersama. Kami mendukung program-program Bukit Tinggi Gemilang. Kami ingin juga salah satunya adalah PKL naik kelas. Nah, maka kami mengusulkan gagasan PKL naik kelas konkretnya seperti itu. Oke, Bung Zul. Siap Om. Kita sama-sama optimis ya, bahwa Bukit Tinggi bisa kembali seperti dulu lagi, indah, asri, nyaman dikunjungi dan nyaman buat semua. Waduh, Bung Evan dahsyat sekali ya. Sahabat semuanya, anak kunci memang kecil. Tapi apabila anak kunci yang kecil itu ditaruh pada kunci yang tepat, maka dia mampu membuka gudang istana yang besar. Semoga gagasan yang sepertinya sederhana ya Om ya, walaupun hebat nih, tapi saya rumuskan seperti anak kunci agar keberkahan datang lagi untuk Bukit Tinggi, khusus dari sudut pariwisata. Amin. Semoga semua kita aman, kita dukung program pemerintah, tetapi kita juga memiliki ide dan kita sampaikan dengan gagasan ini. Semoga yang berkepentingan ini dapat mengambil hikmahnya dan dijadikan anak kunci untuk kemajuan kota kita bersama. Sampai di sini dulu sahabat semuanya, tetaplah setia di channel ini. Akhirnya saya Zulfam Yadi, saya Ivan Haikal mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.